Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tabil khair. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tabil khair. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tabil khair. Alhamdulillah, kesimpulan yang akan kita baca ini sudah saya jelaskan, sudah saya terangkan di papan tulis, mulai dari pembahasan lafal terbagi pada mufrad dan murakkab, kemudian mufrad terbagi kepada mustarak dan munfarid, kemudian mufrad itu terbagi kepada kulli dan juz'i, kemudian kulli terbagi kepada ada yang tidak ada sama sekali, ada yang cuma ada satu, ada yang banyak. Yang tidak ada sama sekali ada kala mustahil, ada kala mungkin. Yang cuma ada satu untuk adanya dua, ada kala mustahil, ada kala mungkin. Yang banyak ada kala terbatas, ada kala tidak terbatas. Kemudian juz'i ada alam syaksi, ada alam sinsi. Oke, itu kesimpulan yang akan kita baca. Oke, simak summal lahu matan dulu nih. Itu di matan dikurung ya. Kalau dicetakkan dulu dikurungnya. Ada kan? Ada. Summal lahu ada? Ada kan? Summal lahu yang kasimu ila murakkabin wa huwa ma dalla juz'uhu ala juz'i ma'nahu. Kemudian lafal itu terbagi kepada murakkab. Apa definisi murakkab? Bahwa murakkab itu adalah lafal-lafal yang menunjuki juzuk-juzuknya lafal di atas apa? Di atas setiap juzuk maknanya lafal. Murakkab adalah lafal yang menunjuki setiap juzuk lafal itu kepada maknanya masing-masing. Ini saya rasa sudah jelas. Akan sebagai apa? Akan sebagai dalalah maksudah. Dan terbagi kepada munfarid. Munfarid apa? Bahwa ma laysa kadzalik, yang bukan murakkab adalah Hada taqsimul lafzi bi'i'tibari dilalatihi tarkibiyyati wal ifradiyah. Ini adalah pembagian lafal dengan melihat dalalahnya lafal yang tarkib dan ifrad. Jadi pembagian lafal kepada dua itu melihat dari sudut pandang apa? Mufrad dan murakkab. Fadzakara annahu yanqasimu ila mufradin ila murakkabin wa mufradin. Maka musannif menyebutkan bahwasanya lafal itu terbagi kepada murakkab dan mufrad. Wa arafal murakkaba bi annahu al-lafzul ladzi yadullu juz'uhu ala juz'i ma'nahu dalalatan maqsudatan. Dan musannif memberi definisi kepada murakkab bi annahu dengan bahwasanya murakkab itu adalah lafal-lafal yang juzuk-juzuknya menunjuki kepada juzuk maknanya, akan sebagai dalalah, sebagai menunjuki yang maksudah. Kenapa dalalah maksudah? Sudah saya terangkan kemarin. Terus definisi mufrad bagaimana? Wal mufrad ini ataf pada wa arrafa, dan musannif memberi definisi mufrad bi annahu ma laysa kadzalik. Bahwa sungguh mufrad itu yang bukanlah murakkab. Apa? Wa huwa al-lafzul ladzi la yadullu juz'uhu ala juz'i ma'nahu dalalatan maqsudatan. Mufrad adalah lafal-lafal yang tidak ditunjuki oleh juzuk-juzuknya lafal di atas juzuk maknanya lafal, akan sebagai dalam menunjukkan yang maksud ya. Bahwa makna kaulina ini, definisi ini itulah maksud perkataan kami ma laysa kadzalik. Jadi ini menafsirkan ma laysa kadzalik ya. Oke. Al-lafzul ladzi la yadullu juz'uhu ala juz'i ma'nahu dalalatan maqsudatan, itu adalah penafsiran daripada kata-kata ma laysa kadzalik. Apa contoh murakkab? Misalul awal, maka contoh yang pertama yakni murakkab untuk perkataan kami, masalah Zaidun qa'imun. Fa inna jumlata hadzal lafzi tadullu ala ma'na tarkibihi. Maka bahwa sungguh kumpulan ini lafaz, kumpulan apa? Zaidun dan qa'imun itu menunjuki kepada makna murakkab. Apa maknanya? Bahwa qaum Zaidin hasala lahul qiyam. Apa makna Zaidun qa'imun? Allah, keadaan si Zaid itu hasil baginya si Zaid itu berdiri. Itu si Zaidnya berdiri. Oke, itu makna jumlahnya. Aw yahsulu lahu fil madhi awil hali awil mustaqbali, ataupun hasil baginya si Zaid, ataupun hasilnya berdiri baginya si Zaid di mana? Pada zaman yang telah lalu, ataupun pada zaman sekarang, ataupun pada zaman akan datang. Wa juz'u hadzal lafzi wa huwa Zaidun. Masalah dia dulu ala juz'in mana alladhi huwa Zaid. Bahagian daripada ini lafal. Ini lafal apa? Zaidun qa'imun. Apa? Wahwa, yaitu Zaidun misalnya itu menunjuki kepada juz'u makna. Apa maknanya? Yaitu dirinya si Zaid. Zaidun qa'imun. Zaidun itu
memiliki makna apa? Zat, ini seseorang yang dinamakan dengan Zaid. Begitu juga perkataan kami Abdu Zaidin wa nahwu mimma lam yuqsad bihil alamiyah. Begitu juga perkataan kami Abdu Zaidin, hambanya si Zaid, dan seumpama daripada kata Abdu Zaidin, daripada lafal-lafal yang tidak dimaksudkan dengannya lafal akan alam. Jadi Abdu Zaidin itu belum di alam seseorang, bukan nama seseorang, tapi ya Abdu Zaidin, ya kan? Abdul Rahman misalnya, tapi bukan alam. Fa inna juz'a hadzal lafzi wa huwa 'abdun masalan yadullu 'ala mutlaqi 'abdin ghaira muqayyadin bi idafatin ila zaidin wa ila ghairihi. Maka bahwa sungguh juzuk ini lafal, bahagian ini lafal. Apa? Wa huwa, apa bahagian daripada ini lafal? Abdun, ya kan? Yang pertama. Masalah itu menunjuk kepada mutlak abdun tanpa yang diikatkan, tanpa yang dikaitkan dengan mengidafah kepada si Zaid dan bukan kepada si abdun misalnya. Apa makna dia hamba? Hamba siapa? Ya mutlak hamba. Apakah hamba si Zaid, hamba si Umar, hamba Salim? Ghairu muqayyad. Dia tidak terikat dengan salah satu. Oke, makna abdun. Wadhalika juz'un minal ma'na al-murakkab alladhi huwa 'abdun muqayyadun bi idafatin ila zaidin. Wadhalika ini apa? Abdun yang mutlak. Abdun yang mutlak. Ini dalika kembali kepada abdun yang mutlak. Itu adalah bahagian daripada murakkab alladhi yang dianya itu abdun yang diikatkan, yang dikaitkan dengan idafah kepada zaidun. Oke, jadi abdun yang mutlak, apa makna abdun yang tadi kan? Abdu Zaidin, itu abdun yang mutlak. Makna abdun apa? Hamba. Makna abdun apa? Ya hamba. Oke ya. Kemudian makna apa? Hamba yang mutlak itu adalah bahagian daripada makna murakkab, yaitu apa? Hamba yang dikaitkan pada si Zaid. Jadi gini. Saya punya seseorang itu misalnya hamba saya ataupun kawan saya. Beliau Syibran, sahabat saya. Jadi makna sahabat itu kan mutlak kan? Sahabat, beliau itu adalah sahabat ya umum, apakah sahabat saya ataupun siapapun. Terus dia itu adalah sahabat saya. Saat ada penisbatan dia adalah sahabat saya, di situ ada makna sahabat secara umum. Kemudian ada kait apa? Sahabat saya yang dinisbahkan kepada saya. Ini contoh murakkab. Wa misalul mufradi lafzu Zaidin masalan fa innahu yadullu ala dzati Zaidin wa la yus'a fihi yadullu ala juz'in min dzati Zaidin. Dan contoh mufrad itu lafal Zaidun masalan. Fa innahu, maka bahwa sungguh lafal Zaidun itu memiliki kepada diri Zaid, ya kan? Wala juz'a, dan tidak ada juz'u pada Zaidun yang memiliki di atas juz'u daripada diri Zaid. Oke, Zaidun itu juz'u-juz'unya tidak memiliki kepada dirinya. Fa qauluna fi haddil murakkabi ma dalla lafdatun ma waqi'atun 'ala lafzi. Maka perkataan kami pada definisi murakkab. Apa definisi murakkab di belakang? Ma dalla juz'u. Makna ma di sini apa? Ma dalla. Oke. Bahwa sungguh ma dalla itu lafal ma dimaksudkan daripada lafal. Maksud ma itu apa? Lafal-lafal yang menunjuki. Oke ya. Wahwa, dan kalimat ma itu adalah jenis pada definisi. Dalam definisi harus terdiri daripada jenis dan fasal. Ya kan? Pada definisi murakkab mana jenisnya? Ma, lafal-lafal. Itu boleh masuk apa? Boleh masuk mufrad, boleh masuk murakkab. Wa qauluna dalla tawti'atun lima ba'dahu. Dan perkataan musannif dalla kan, ma dalla itu apa? Tawti'ah itu adalah pengantar bagi sesuatu setelahnya. Oke. Wa yumkinu an yahtariza bihi ma'a dzalika min al-lafzi al-muhmali kalaizin wa nahwi ala ra'i ma yusammihi lafzan. Dan mungkinlah bahwa dipelihara ataupun dikeluarkan dengan kalimat dalla daripada peserta sedemikian, daripada lafal yang muhmal seperti daizun dan seumpama daizun, berdasarkan pendapat orang ulama-ulama yang menamakan akan lafal muhmal akan sebagai lafal. Jadi begini, ada pendapat ulama mengatakan lafal muhmal itu bukan lafal.
karena lafal yang tidak dipakai maka tidak sah dikatakanlah. lafaz. Ada pendapat yang kedua yang mengatakan muhmal itu juga adalah Lafaz. Oke. Nah, lafal muhmal itu tidak ada dalalah karena dia tidak dipakai. Sedangkan lafal mustakmal itu ada dalalah. Dalalah. Nah, ma itu dia Jenis. Dala itu tadi apa katanya? Tauqiah, pengantar terhadap ke depan, terhadap kalimat di depan. Oke. Boleh juga kita maksudkan dengan dala itu dala hadirnya kalimat dala biar keluar lafal Muhammad. Kenapa? Karena lafal muhmal tidak ada dalalah, karena dia tidak ada Makna. Kalau lafal mustakmal apa? Lafal yang ada adalah Dalalah. maka kata-kata dalalah untuk mengeluarkan lafal Muhmal. seperti zaidun dan seumpamanya yang mana yang mana dia masuk daripada bagian Lafaz. Jadi gini, berdasarkan pendapat yang kedua yang mengatakan muhmal itu adalah lafal. Maka pada definisi murakkab makna ma tadi apa? Apa saja murakkab mufrad. Lafal. Berarti waktu disebutkan ma yang artinya lafal masuk mustakmal, masuk muhmal kan? Karena muhmal lafal, mustakmal juga lafal. Oke, dala yang menunjuk baru keluar muhmal karena muhmal itu tidak ada Dalalah. Jelas ya? Oke. Wa qauluna juz'uhu yukhriju ma la juz'alahu aslan. Kalimat kata-kata juz'uhu ma adalah juz'uhu. Perkataan kami juz'u itu mengeluarkan lafal-lafal yang tidak ada juz'u baginya lafal sama sekali seperti ba-nya huruf jar dan lam-nya huruf jar. Jadi kata-kata juz'u untuk mengeluarkan apa? Huruf kalimat yang satu. Oke. Ada kan yang kemarin kan? Ada kan? Ada. Yang mufrad ada 4 surah. Atau wama lahu juz'un lakin la dalalata li syai'in min ajzahi. Ataupun lafal yang bagi lafal itu ada juz'u. Namun tidak ada dalalah bagi sesuatu pun daripada juz'u-juz'unya seperti lafal zaidun dan raju. Zaidun itu ada juz'u enggak? Ada. Zayada, tapi setiap juz'u-juz'unya tidak ada dalalah. Oke. Wa qaluna ala juz'i ma'nahu yukhriju ma lahu juz'un wa li juz'ihi dalalatun lakin la ala juz'i ma'na alladhi tarakkaba minhu. Perkataan kami ala juz'i ma'nahu, lafal-lafal yang ditunjuki oleh juz'u-juz'unya lafal di atas apa? Makna, di atas juz'u maknanya. Kata-kata ala juz'i ma'nahu itu untuk apa? Untuk mengeluarkan mengeluarkan kata-kata ala juz'i ma'nahu, lafal-lafal yang bagi lafal itu ada juz'u. Lafal itu ada juz'u. Wali juz'i dan bagi juz'unya itu ada dalalah juga. Namun bukan di atas juz'u daripada makna lafal yang tersusun dianya lafal daripadanya makna. Jadi begini. Kata-kata ala juz'i ma'nahu untuk mengeluarkan apa? Mengeluarkan lafal. Yang lafal itu ada juz'u seperti Abdullah. Oke. Ada lafal memiliki juz'u dan juz'unya memiliki dalalah. Tapi dalalahnya bukan untuk makna masing-masing seperti Zaidun Kaimon, tapi maksudnya ke yang lain. Ini alamiah tadi. Ke depan akan dijelaskan. Contohnya apa? Nahu sumpama abkam. Fa inna juz'ahu, maka juz'unya abkam wahwa abkam. Abun itu menunjuki mana? Menunjuki terhadap zat yang berstatus dengan ayah, ya kan? Abun. Begitu juga juzuknya yang lain apa? Kam ya dulu itu menunjuki di atas satu pertanyaan, menunjuki terhadap pertanyaan daripada bilangan ataupun memberitahu dengan yang banyak. Kam itu kan kuantitas. Kam berapa, ya kan? Oke. Kam itu sangat banyak, ya kan? Jadi abkam terdiri daripada dua. Abun maknanya abun adalah bapak. Kam memiliki maknanya apa? Banyak. Pertanyaan. Oke. Ini satu lafal yang ada juz'u kan? Ada juz'u kan abun dan kam. Dan juz'u-juz'unya memiliki dalalah, tapi dalalahnya bukan untuk abun untuk makna abun, kam untuk bertanya. Oke ya? Namun tidak ada satupun daripada ini madlul dengan juz'u daripada makna abkam. Maksudnya apa? Makna abun dan makna kam itu tidak dimaksudkan daripada abkam. Apa makna abkam? Bisu. Bisu. Orang bisu. Ada nggak makna di situ? Enggak. Ada nggak makna berapa di situ? Nggak ada kan?
Jadi ada lafal, ada juzuk, ada dalalah, tapi bukan dalalah terhadap makna yang dimilikinya. Oke ya. Ini masih masuk dalam kategori mufrad. Wa yukhriju aidan, dan mengeluarkan juga seumpama ba'labak. Ba'labak itu adalah salah satu daerah kalau tidak salah di sekitaran Yaman. Yaman ya. Ba'labak Yaman tah Libya. Iya Hadramaut Yaman. Libya masalah entah Tunisia, entah Aljazair. Entah Palestina. Oke, daripada ba'labak itu tersusun daripada a'lam akan sebagai tarkib masji, ya kan? Ba'labak. Oke. Ini juga keluar. Ya, ada susunan, ada juzuk, dan juzuknya adalah tapi bukan pada makna yang dimaksudkan. Wa qauluna dalalatan maksudatan, perkataan terakhir kan pada definisi dalalatan maksudatan itu untuk apa? Yukhriju bihi, keluar dengan kata-kata dalalatan maksudat seumpama Abdullah dan Imrul Qais. Oke. Yang alam keduanya, yang sudah dialamkan Abdullah dan Imrul Qais. Fa inna kulla wahidin minhuma lahu juz'un yadullu ala juz'i ma'nahu lakin dalalatan ghaira maqsudatin. Maka bahwa tiap-tiap daripada keduanya Abdullah dan Imrul Qais memiliki bagi tiap-tiap satu itu juz'u, ya kan? Abdullah ada juz'u, Abdul ada makna, Allah. Enggak, Abdullah itu ada juz'u, Abdul dan Allah. Dan yadullu ala juz'i ma'nahu, dan dia masing-masing menunjuki di atas maknanya. Yadullu ala juz'i ma'nahu, menunjuki lafal Abdullah itu tiap-tiap daripada Abdullah di atas juzuk makna. Namun dalalahnya itu bukanlah yang maksud, bukan maknanya yang dimaksudkan, tapi apa? Abdullah itu ya seseorang, bukan seorang yang dia itu budak dari siapa? Dari Allah. Bukan itu maksudnya, tapi apa? Seperti Abdurrahman. Abdurrahman itu apa? Hamba daripada Ar-Rahman. Zat yang bersifat Ar-Rahman. Itu makna Abdurrahman. Tapi kalau di alam siapa Abdurrahman? Ada kan orang yang bernama Abdurrahman? Ada. Itu dalalatan ghaira maksudah. Maknanya ada, tapi kalau di dalam bukan ke maknanya itu lagi. Musdur. Amma Abdullah fa yadullu 'abdun minhu 'ala mutlaqil 'ubudiyyati wa huwa juz'un hasilun li kulli syakhsin hadisin. Adapun Abdullah maka ditunjuki oleh lafal abdun daripada Abdullah di atas mutlak ubudiyah, perhambaan. Dan abdun itu satu juzuk yang hasil bagi semua orang yang bahagia, kan? Semua manusia itu abdun yang hadis. Kenapa? Fa inna kulla syakhsin fa huwa Abdullah. Maka semua orang itu adalah Abdullah, hambanya Allah. Hadza juz'ul madhi li hadalat. Ini adalah juzuk madhi bagi ini lafal. Jadi begini. Nanti ada juzuk madhi, ada juzuk suri. Gini, kita buat rumah. Untuk membuat rumah itu harus terdiri daripada dua, materi dan konsep. Ya kan? Misalnya sudah ada materi, tapi belum ada gambarnya. Bisa nggak buat rumah? Enggak. Tapi ada gambar tapi tidak ada materi? Enggak bisa. Enggak. Misalnya kita mau buat kopi, harus ada konsep dan harus ada bahan. Bahan itu namanya apa? Maddah. Yang kedua suri, surat, gambar, bentuk, konsep. Oke ya. Ini adalah juzuk maddi bagi ini lafal. Oke kan? Seperti Abdullah. Murakab itu harus terdiri daripada dua juzuk maddi. Jadi murakab itu bayangkan seperti satu rumah, dia harus ada bahan apa? Dua lafal, Abdul dan Allah. Oke. Wa amma juz'u suri wa huwa al-idafatu ila al-maktubati. Adapun juzuknya ini lafal yang suri, wa huwa apa? Itu idafah kepada maktubah. Ini nama Allah yang agung, Abdullah. Jadi ada idafah kan di situ kan? Ada idafah. Bentuk lafal itu apa? Lafal itu terdiri daripada dua, Abdul dan Allah. Oke, itu matinya. Surinya apa? Abdul itu didaftar kepada nama yang paling yaitu Allah. Fa yadullu aidan ala taqyid ubudiyah bil idafati ila Allah subhanahu. Dan ditunjuki juga lafal Abdul juga, ditunjuki oleh lafal Abdullah juga untuk mengkaitkan ubudiyah dengan idafah kepada Allah. Jadi Abdullah itu apa? Hamba itu cuma kepada Allah, penghambaan cuma ada kepada Allah.
Wadhalika edan juz'un sabitun likulli hadisin. Dan sedemikian ini penghambaan cuma ada kepada Allah itu juz'u yang ditetapkan bagi semua orang, ya kan? Semua orang itu adalah penghambaan kepada Allah. Fakat dalla edan hadzal juz'u min lafzi Abdullah ala juz'i ma'nahu. Oke, ini sudah selesai yang membahas madhi dan suri. Maka sungguh ditunjuki juga oleh ini juz'u daripada lafal Abdullah di atas juz'u maknanya. Jadi masing-masing menunjuki pada makna. Hadza pahami olehmu akan ini. Hadza pahami olehmu akan ini. In qulna bi alami ishtirati kaunil ajza'i fil murakkabi madiyatan. Wa amma in ishtaratnahu fa innahu innama yahtaju ila taharrufi min al-juz'il awwal al-madhi faqat. Jadi begini, sebelum saya menjelaskan ini, lafal yaf'alu itu fi'il. Yaf'alu itu fi'il. Murakkab apa mufrad ya? Mufrad. Ini, dia itu boleh kita katakan murakkab tanpa melihat pada fa'il dulu. Yaf'alu tanpa melihat fa'il, dia itu adalah dua. Diri yaf'alu itu adalah kejadian, itu maddahnya. Lafal yaf'alu fa'ala itu menunjuk pada kejadian. Dan setiap kejadian tidak terlepas daripada waktu, ya kan? Kejadian itu pasti pada salah satu waktu. Nah, lafal yaf'alu menunjuki kepada hadas, yakni kejadian itu bil maddah, menunjuki kepada zaman itu dengan surah. Dengan surahnya. Jadi gini. Apapun kalimat fa'ala pasti maknanya Jelas. melakukan, ya kan? Fa'ala, apakah yaf'ulu, fa'ilun, maf'ulun, maknanya semua Melakukan. satu kegiatan, satu perlakuan. Oke. Yang membedakan fa'ala dengan yaf'ulu apa? Zamannya. Dari mana? Dari bentuknya, kan? Bentuk fa'ala dengan yaf'ulu beda, satu madhi, satu Mudhari. jadi ya, yang membedakan fi'il madhi dengan fi'il mudhari bukan maddahnya sama-sama ada fa'ala. Yang membedakan apa? Surahnya, bentuknya. Oke, maka berdasarkan itu fi'il madhi ataupun fi'il mudhari dia tersusun daripada hadas, ini kejadian, yang kedua tersusun daripada zaman. Nah, ini jika kita berpendapat tidak mensyaratkan keadaan juzuk pada murakkab itu yang berbentuk madhi. Wa amma, adapun jika kita mensyaratkan akan juzuk itu berbentuk madhi, maka bahwasanya membutuhkan lafal-lafal Abdullah kepada terjaga ataupun mengeluarkan daripada juzuk yang madhi saja. Jadi begini. Oke. Jadi begini. Dalalatan maksudatan. Apa definisi murakkab? Madalla juz'uhu ala juz'i ma'nahu dalalatan maksudatan. Oke. Tujuan dalalatan maksudah untuk mengeluarkan Abdullah. Ya kan, Abdullah. Abdullah itu terdiri dari apa saja? Daripada Abdun dan Allah. Ya kan? Yang mana Abdullah itu sudah di alam kepada seseorang. Lafal Abdullah itu ada juzuk dan juzuknya memiliki makna, tapi dia tidak dalalah yang maksud. Kenapa? Karena maksudnya itu bukan hamba yang beribadah kepada Allah, tapi ya seseorang, baik dia walaupun dia nggak beribadah, pokoknya Abdullah. Nah, di situ ada juzuk madhi, ada juzuk madhinya apa? Abdullah. Ya kan, madhinya Abdullah. Juzuk surinya apa? Idhafah. Oke. Coba perhatikan di sini. Sebenarnya ini dari kata-kata ini. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161
Jadi kan gini, dua lafal itu harus dikeluarkan. Jadi daripada kata-kata dalalah maksudah, keluarlah kata-kata Abdullah. Itu dari dua sisi, dari Abdul dan juga Allah. Jadi Abdul dan Allah itu tidak berfungsi lagi maknanya. Dalalah maksudahnya pada Abdul juga tidak ada lagi, pada Allah juga tidak ada lagi. Oke ya, berarti yang keluar daripada kata-kata dalalah maksudatan adalah dua juzuk apa? Abdul dan Allah. Ini hadza, kalau kita berpendapat tidak mensyaratkan juzuk pada murakab itu berbentuk maddi, cuma sekedar idhafah saja. Jadi Abdullah itu sudah di alam, berarti keluarnya apa? Bukan Abdul dan Allah. Diri lafal Abdullah itu sudah, berarti Abdullah itu bukan dua juzuk lagi, nggak ada maddiyah lagi tuh. Bukan Abdul dan Allah lagi. Tapi surahnya itu bukan lagi idhafah, tapi alami. I'rab Abdullah itu apa? Alam, bukan lagi mudhaf. Karena syarat mudhaf nggak boleh alam ya kan? Syarat mudhaf tidak boleh alam. Abdullah ini sudah alamiah. Berarti yang hilang di situ apa? Surahnya apa? Idhafah. Mudhaf ini bukan lagi tapi apa? Alamiah. Sudah alamiah. Maka tidak dilihat sisi apa? Sisi madiyah, yang cuma dilihat sisi surahnya saja. Oke, maka Abdullah itu tidak masuk daripada murakab karena keluar daripada kata-kata dalalatan maksudatan. Kenapa? Karena Abdullah itu sudah di alam, hilang idhafahnya. Yang mana idhafah itu adalah surah daripada Abdullah. Ini kalau kita tidak mensyaratkan murakab itu harus maddi. Adapun kalau kita mensyaratkan murakab itu harus maddi, oke, fa innahu kalau kita mensyaratkan maddi, hanya saja kita membutuhkan kepada menjaga daripada juzuk maddi fakat. Jadi maksudnya apa? Jadi begini. Daripada kata dalalatan maksudatan keluarlah Abdullah. Ini kalau kita tidak mensyaratkan juzuk maddi, tapi apa? Juzuk. Tapi kalau kita mensyaratkan juzuk maddi, maka sebenarnya Abdullah dengan Zaidun sama-sama saja, sama-sama tidak memiliki juzuk lagi. Juzuk tapi tidak ada dalalah maksud. Maka Abdullah itu keluar dari kata-kata apa? Bukan daripada kata-kata dalalatan maksudatan, tapi keluar dari kata-kata apa? Ala juz'i ma'na. Sebagaimana Zaidun ataupun yang di belakang apa? Ma'labak, abkam. Jadi pada abkam dan abkam sama-sama saja. Kalau kita tidak mensyaratkan, kalau kita mensyaratkan maddi, abkam ada dua lafaz kan? Dan masing-masing memiliki makna, tapi bukan memiliki pada maknanya itu lagi. Begitu juga Abdullah, dua lafaz masih memiliki makna, tapi tidak memiliki pada itu lagi. Sama adalah Abdullah dengan abkam. Sebagaimana abkam itu keluar daripada kata ala juz'i ma'nahu, maka Abdullah juga keluar di situ, bukan keluar saat ada kata-kata dalalatan maksudatan. Nah, setiap definisi itu, setiap lafaz pasti untuk menyindir biar ini tidak masuk. Definisi itu setiap lafaz dihadirkan biar yang lain tidak masuk. Tidak masuknya Abdullah pada kata-kata ala juz'i ma'nahu, sebagaimana tidak masuknya labak dan abkam. Bukan pada kata dalalatan maksudatan. Kalau kita mensyaratkan murakab itu harus maddi, kan maddi sama-sama dua juga kan? Tapi kalau kita nggak mensyaratkan maddi, cukup surinya saja, maka dia baru keluar daripada kata-kata dalalatan maksudatan. Wa amma imrul qais, adapun imrul qais ini nama seseorang, maka juzuknya, apa juzuknya? Wahwa imrun, itu menunjuki terhadap mutlak rajuliyah, ya lelaki. Wahwa dan lelaki itu, yakni amrun, itu adalah juzuk yang hasil bagi lelaki yang dinamakan dengan sesuatu yang memiliki di atas rajuliyah baginya seseorang, yang dikaitkan dengan idhafah kepada qais. Jadi gini. Imran Qais, misalnya nama Imran Qais nama saya. Imran Qais nama saya. Saya lelaki kan? Imran maknanya apa Imran? Lelaki, mutlak lelaki. Bukan saya. Mutlak lelaki, bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa semuanya atas nama lelaki.
Kemudian Imron case itu kemana dihadirkan? Diperuntukkan ke seorang lelaki. Imron itu diperuntukkan sekarang ke seorang lelaki yang sudah muayyan, yaitu saya. Jadi ada makna umum, ada makna khusus. Lelaki. Oke, lelaki, tapi lelakinya apa? Yang ini. Berarti ada dua kan? Lelaki secara umum dan lelaki yang memiliki kepada Ini. Paham tak? Jadi ini kan lelaki. Lelaki dulu secara makna umum, yang kedua lelaki yang dimaksudkannya adalah ini. Misalnya saya adalah lelaki. Saya ini kan lelaki. Oke, tergabung. Oke, saya lelaki dari ada berapa? Saya ini lelaki dua kan? Saya dan lelaki. Saya ini mana? Tertuju ke mana? Muayyan kan? Tapi kalau lelaki Umum. saya lelaki dari dua lelaki dan saya. Saya itu sudah muayyan. Lelaki itu tapi saat lelaki itu dikaitkan dengan saya, maka muayyan. Begitu juga Imron case. Imron itu adalah mutlak lelaki. Tapi oke, maknanya apa? Mutlak lelaki, tapi mutlak lelaki yang dikaitkan kepada seseorang. Inilah makna. Coba diperhatikan juzuknya Imron itu menunjuki pada mutlak lelaki. Wahwa Imron itu adalah juzuk yang hasil gini, lelaki. Dan lelakinya seseorang yang bernama Imron juga ada nggak? Juga ada nggak? Jadi gini, sekali lagi, Amrun case ataupun Muhammad Zulfa, nggak ada nama lagi. Amrun case, mana Amrun apa? Lelaki. Tiga. Jangan itu dulu. Lelaki, saya adalah lelaki. Waktu saya menyebutkan saya, tertuju kemana? Sini. Waktu saya menyebutkan lelaki, apakah wajib tertuju kepada saya? Tidak. Oke, ada makna Tapi waktu saya mengatakan lelaki itu adalah saya, tertuju makna lelaki yaitu ke ini. Paham ya? Maka Imron itu menunjuki di atas mutlak rajul. Ya, pokoknya lelaki, mutlak lelaki. Wahwa mutlak lelaki itu adalah juzuk yang hasil bagi lelaki yang muayyan nih, lelaki yang sudah dinamakan dengan lafal yang menunjuki terhadap lelakinya bagi seseorang itu yang dikaitkan dengan idhofah kepada qais. Oke. Waqad yu'taradu bimithli hadhihi al-a'lam al-idafiyati wal-a'lam al-laqabiyati wal-kunya ala fardi hadd al-murakkab haythu yufsadu wadi'uha ma'al 'alamiyati dalalata ajza'iha ala ma'na tarkibin wujida fi musammaha ka'an yusamma ibnahu Abdullah li qawlihi 'abdan lil Maula tabaraka wa ta'ala wa yusamma rajulan li Ali Muhammad li anna lahu waladan ismuhu Muhammad. Jadi begini, sebelum saya mengartikan mana ini, kadang-kadang kita misalnya memberi nama anak kepada Abdullah, bukan melihat maknanya masing-masing. Kenapa kita menamakan seorang anak dengan Abdullah? Karena anak itu adalah hamba. Hamba siapa? Hamba Allah. Walaupun dia alam, tapi kita masih melihat makna juzuk masing-masing. Ya kan? Masih melihat makna juzuk masing-masing. Berarti mereka dong. Kenapa? Karena masih melihat makna masing-masing kan, mana Abdul, mana Allah. Tapi dia sudah diperuntukkan, sudah dialam kepada seorang, berarti bukan juga merakab. Karena alamnya itu tidak lagi melihat ke masing-masing. Gimana ini? Jadi pada definisi murakab masuk isim alam ataupun kunyah. Siapa saja yang bernama Muhammad, kunyahnya Syamsuddin. Siapa saja yang bernama Ali, namanya dikunyahkan Nuruddin. Maka kayak Syekh Ali Limah, lakabnya apa? Nuruddin. Ibnu Hajar namanya Syihabuddin. Jadi yang bernama Ahmad julukannya apa? Syihab. Kalau yang bernama Muhammad, Syamsuddin. Itu dalam ranah bahasa orang Arab. Oke. Kenapa Ali itu dijuluki dengan Nuruddin? Karena dia yang memberi penerang bagi agama. Nuruddin kan penerang agama. Nuruddin itu kan lakab itu alam Pak. Alam. Lakab itu kan sudah dialamiahkan. Tapi masih dilihat makna masing-masing. Nur maknanya cahaya, din ya agama. Berarti kalau masih melihat maknanya, berarti murakab kenapa? Dia lafal memiliki juzuk dan setiap juzuk yang memiliki makna masing-masing. Berarti murakab.
Tapi nggak boleh kita mengatakan murakab. Kenapa? Karena dia sudah dialami. Alamiah. Ya, bagaimana? Nah, paham ya? Ini yang akan dibahas. Waqad yu'taradu bi misli hadhihi al-a'lam al-idhafiyati. Kadang-kadang didebatkan dengan contoh isim alam yang idhafah seperti apa? Syamsuddin, Abdullah kan? Dan aklam-aklam yang berbentuk lakab dan kunyah, ya kan? Seperti Abu Bakar, Abu Hamzah. Untuk terhadap mana didebatkan? Di atas konkretnya definisi murakkab. Jadi kadang-kadang definisi murakkab itu nggak konkret. Kenapa? Karena masuk isim alam, masuk kunyah, masuk lakab. Padahal pada murakkab tidak masuk kunyah, tidak masuk alam, tidak masuk juga Lakab. Sekira-kira apa? Sekira-kira dimaksud oleh yang membuatnya alam ataupun dunia ataupun lakab beserta alamiah akan apa yang dikasar, akan ditunjuki setiap juzuk-juzuknya yang sudah dialamkan di atas makna yang murakkab yang diperdapatkan pada musammanya, alamiah. Jadi ini maksudnya apa? Orang yang memberi nama, tadi kan saya yaksadu dikasat oleh yang memberi nama, walaupun sudah dialaminya, dia masih mengkasatkan setiap juzuk-juzuk nama yang sudah diberikan kepada makna murakkab. Apa yang diberikan nama? Syamsuddin. Adapun Nuruddin misalnya, diberi lakab apa? Nuruddin. Alam nggak? Alam. Tapi dia mengkasat waktu memberi lakab Nuruddin apa? Makna masing-masing daripada Nur dan Din. Di situ alamiah, di situ juga terbenar Murakkab. Berarti definisi murakkab tidak konkret. Kenapa? Masuk isim alam, masuk lakab, masuk kunyah. Padahal tadi setiap lafal yang sudah dialaminya tidak masuk. Contohnya apa? Seperti bahwa dinamakan seseorang akan anaknya seseorang akan Abdullah. Ada seseorang memberi nama terhadap anaknya apa? Abdullah. Kenapa diberikan nama Abdullah? Likaumihi, karena keadaan anak itu adalah hamba bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Kenapa kita memberi nama dia Abdullah? Bukan mutlak Abdullah, tapi karena dia adalah hamba bagi Allah. Melihat dua makna enggak? Melihat dari sisi makna Abdul, melihat dari sisi Allah. Wa yusammi rajulan, dan menamai seseorang akan seorang lelaki dengan apa? Abi Muhammad. Kenapa kita menamakan seseorang dengan Abi Muhammad? Li'anna lahu, karena bahwa sungguh baginya Muhammad, baginya Abi itu ada seorang anak yang namanya Muhammad. Kenapa saya memanggil orang itu dengan Abu Muhammad? Karena dia ada satu anak yang bernama Muhammad. Berarti namanya apa? Abu Muhammad. Kenapa Abu Muhammad? Karena dia itu ayah bagi semua. Nah, masih melihat nggak makna duanya? Masih kita lihat makna abunya dan kita lihat juga Muhammadnya. Berarti murakkab, tapi juga dia alam. Paham? Iya, siga. Wa yusammihi Nuruddin, dan seseorang menamakan orang lain Nuruddin, dia menamakan Nuruddin, ataupun menamakan Syamsuddin, ataupun menamakan Hujjatul Islam. Kenapa kita menamakan Nuruddin, Syamsuddin, Hujjatul Islam? Karena orang itu bagian daripada para imamnya orang muslim, yang orang muslim itu terpetunjuk dengannya para imam. Saat kita mengatakan Hujjatul Islam, siapa? Imam Ghazali. Kenapa Imam Ghazali diberi lakab dengan Hujjatul Islam? Karena beliau itu adalah bukti-bukti yang terang terhadap Islam. Nah, berarti walaupun sudah dilakab, masih melihat maknanya hujjah dan melihat Islam. Oke ya? Oke. Falau zida fi haddil murakkabi ba'da qawlihim dalalatan maksudatan al-wasfu bi khalisatan fayaquluna ma dalla juz'uhu ala juz'i ma'nahu dalalatan maksudatan khalisatan lam tashubha alamiyatun la sahha tarhu haddil murakkabi wa aqsu haddil mufradi fata'ammal dhalik. Maka kalau dilebihkan pada definisi murakkab setelah perkataan mereka itu apa? Dalalatan maksudan. Apa yang dilebihkan? Akan wasaf dengan khalisatan, tambah sifat. Terus kalau ditambah jadinya bagaimana? Maka mereka mengatakan pada definisi murakkab apa? Ma dalla juz'uhu ala juz'i ma'nahu dalalatan maksudatan khalisatan, tambah khalis. Yang emang dia murni
dalalatan maksudatan. Niscaya, oke? Arti niscaya tidak akan serupa dia dengan alaniya. Oke. Lasaha. Ini jawab daripada falau tidak. Niscaya sahlah konkretnya definisi murakab dan akasnya definisi mufrad. Maka amal dalik, maka berpikirlah akan itu. Ke depan akan dijelaskan. Andai ditambahkan khalisatan, sungguh kritikan tadi nggak masuk. Oke. Oke. Ini ingat, dia itu juz murakabah, satu lafal yang ditujuki setiap juzuknya kepada juzuk maknanya, yang mana penunjukannya itu maksud lagi yang murni. Zaidun Qa'imun, lafal Zaidun dan Qa'im menunjuki kepada juzuk maknanya dan menunjukinya sebagai maksudah yang murni. Sedangkan Hujjatul Islam, misalnya Hujjatul Islam, dia emang masih dilihat makna hujjah, masih dilihat Islam, tapi nggak murni lagi karena apa, sudah diperuntukkan ke seseorang. Berarti nggak khalisatan lagi. Kalau Zaidun Qa'imun alamiah nggak? Enggak. Saya mengajar. Saya ana udaris. Ana menunjuki kepada saya udaris, yakni satu kegiatan yang berbentuk mengajar. Ini dalalatan maksudatan yang emang tidak diperuntukkan kepada seorang yang bernama saya, enggak. Berbeda dengan Hujjatul Islam, ada masih melihat makna hujjah, melihat makna Islam, tapi dia sudah di alam ke seseorang, dia tidak murni lagi dalam maksudahnya. Oke. Wa idza arafta haddal murakkabi wa ma akhraja kullu juz'in min ajza'ihi, apabila engkau telah mengetahui definisi murakkab dan mengetahui sesuatu yang mengeluarkan tiap-tiap juzuk daripada juzuk-juzuknya definisi murakkab, ya kan? Kita sudah mengetahui definisi murakkab. Dan setiap lafal pada definisi itu kita tahu apa yang keluar daripada lafal itu, ya kan? Arafta minhu haddal mufradi, niscaya engkau dapat mengetahui daripada definisi murakkab akan definisi wa ma dakhala fihi minal aqsam, dan sesuatu yang masuk padanya mufrad daripada pembahagian. Wa majmu'u ma dakhala fihi arba'atu aqsamin, keseluruhan yang masuk pada mufrad itu 4 pembahagian. Yang pertama, al-lafdzul ladzi la juz'a lahu aslan, lafal yang tidak ada juzuk sama sekali seperti ba huruf jar dan lam huruf jar. Ataupun wa ma lahu juz'un la dalalata lahu aslan, sesuatu yang baginya itu ada juzuk tapi tidak ada dalalah sama sekali seperti Zaidun. Turun lagi, dia ada juzuk dan ada dalalah, tapi bukan pada makna yang dimaksudkan. Dan wa ma lahu, dan lafal itu ada baginya lafal itu juzuk. Ada bagi juzuk itu dalah, tapi dalahnya pada mana? Pada selain makna sedemikian lafal itu, seperti abkam. Abkam itu ada makna abun dan makna kam, tapi dalalah ada lafal, ada juzuk, ada dalah, tapi dalalahnya kemana? Ke makna apa? Ke makna buta, yang mana buta itu bukanlah makna daripada lafal yang tersusun itu, ya kan? Seperti abkam, insan, dan ba'labak. Yang keempat, wa ma lahu juz'un, lafal yang ada baginya lafal juzuk, bagi juzuk itu adalah pada sedemikian makna, tapi bukan yang maksudah. Seperti hayawan natik. Kumpulan hayawan natik itu alam terhadap seseorang. Hayawan ada makna, yakni yang bergerak. Natik ada makna yang berpikir, tapi arahnya kemana? Ke seseorang, nama manusia. Wa ala ma dhahara lana min az-ziyadati fi haddil murakkabi yadkhulu fil mufradi qismun khamis. Maka wa ala ma dhahara, dan berdasarkan apa yang lahir bagi kami daripada kelebihan pada definisi murakkab, itu masuk pada mufrad satu pembagian yang 5. Wa ala ma dhahara lana min az-ziyadati fi haddil murakkab yadkhulu fil mufradi qismun khamis. Berdasarkan sesuatu yang nampak bagi kami daripada penambahan pada definisi murakkab. Tadi kan ada musannif menyarankan ada penambahan pada definisi murakkab apa? Khalisatan. Kalau ada penambahan khalisatan, maka mufrad itu bukan 4, masuk satu lagi. Tadi apa? Mufrad itu ada 4 pembahagian. Itu kalau belum ada pelebihan kata-kata khalisatan. Kalau ada kata-kata khalisatan, maka mufrad itu 5. Masuk pada mufrad pembahagian yang 5. Apa? Lafal-lafal madalla juz'uhu ala juz'i ma'nahu dalalatan maksudatan lakin laisat
khalisatan. Lafal-lafal yang ditunjuki oleh juzuknya lafal di atas juzuk maknanya lafal akan penunjukan yang maksudah namun bukan yang murni, bahkan yang diidhafahkan kepada alamiah. Seperti Abdullah alam Hujjatul Islam itu alam kepada Abu Hamid Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu. Hujjatul Islam ada mana enggak? Hujjah ada makna, Islam ada mana? Karena waktu diberikan Hujjatul Islam, tidak semua orang diberikan Hujjatul Islam. Kepada Imam Ghazali diberikan lakab Hujjatul Islam. Kenapa Imam Ghazali dijuluki Hujjatul Islam? Ada sebagian orang melihat, memandang karena menulis Ihya Ulumuddin. Ya kan? Bukan karena Ihya Ulumuddin. Hujjatul Islam, makna hujjah apa? Argumen yang kuat. Hujjatul Islam diperuntukkan kepada Imam Ghazali karena Imam Ghazali mampu merobohkan filsafat. Jadi di era Ghazali itu jadi kayak avatar. Waktu dunia membutuhkan dia malah hilang. 100 tahun dia tersimpan, terjebak di es. Begitu juga Ghazali waktu menjadi guru besar di Madrasah An-Nidhamiyah, beliau sudah menguasai, sudah menulis kitab Al-Wasit, Al-Wajid, Al-Basit, dan beliau sudah pakar dalam ilmu fikih, usul fikih. Dan beliau sudah menulis kitab Al-Mankhul dalam usul fikih. Dan beliau sudah menulis ilmu filsafat, Mantiq Mi'yarul Ilmi, Qistatul Mustaqim, dan berbagai kitab. Suatu hari beliau galau. Galaunya bukan galau misalnya, bukan galau hal yang sepele, galau yang luar biasa. Hingga kegalauannya itu membuat beliau tidak bisa bergerak lagi. Lumpuh. Sehingga dipanggil dokter di sekitaran itu untuk memeriksa Imam Ghazali. Waktu diperiksa, para dokter mengatakan apa? Ini bukan penyakit biasa, ini penyakit langit. Ada sesuatu yang terjadi pada Imam Ghazali. Jadi beliau 1 tambah 1 2 itu beliau ragu. Bukan kenapa 2? Semua yang sudah daruri beliau ragukan semuanya karena sakit ini. Lama beliau sakit, akhirnya tiba-tiba sembuh. Jadi Imam Ghazali mengatakan ada nur yang datang dalam hatiku yang membuat aku kembali yakin terhadap apa yang aku ragukan sebelumnya. Akhirnya beliau kuat. Dari situ beliau berkesimpulan, saya harus meninggalkan dunia ini untuk mencari kebenaran. Dan Imam Ghazali melakukan perjalanan rihlah 10 tahun lebih. Waktu beliau keluar itu khusus malam saja, waktu malam sehingga tidak ada seorang pun yang tahu beliau itu keluar. Modal beliau kalau nggak salah ciri cangkir sama tempat untuk wudhu. Itu modal yang beliau bawa. Kemudian beliau keluar, pertama kalau tidak salah sampai ke Damaskus. Beliau nginap di Damaskus, sampai sekarang masih diabadikan tempat beliau khalwah. Cuma nggak lama di Damaskus, kenapa? Begitu beliau berada di salah satu masjid, orang yang di masjid itu sedang memperdebatkan karya beliau. Qala Imam Ghazali, qala Al-Ghazali, qala Al-Ghazali. Jadi ada orang yang mengatakan bukan gitu maksud Ghazali. Ada orang bilang, oh gini maksudnya, perdebatan. Padahal Imam Ghazali di sampingnya, tapi mereka nggak tahu. Kemudian mereka menanyakan kepada Imam Ghazali, gimana maksudnya ini? Kemudian beliau menguraikan, yang membuat mereka itu ragu. Ini kayaknya pengarangnya nih. Karena melihat ada tanda-tanda mereka akan tahu, beliau berangkat lagi hingga ke Baitul Maqdis. Dan beliau ingin menuju ke Ibnu Tashifin, kalau nggak salah saya di Afrika. Karena terkenal Ibnu Tashifin itu orang yang dekat dengan ulama. 10 tahun perjalanan itulah beliau menulis Ihya Ulumuddin. Ini perjalanan hati, luar biasa. Jadi tidak ada seorang pun yang berani melangkah itu kalau bukan ada panggilan Tuhan, ya kan? Jadi Imam Ghazali rihlah 10 tahun, kemudian beliau menunaikan haji. Dalam perjalanan itu beliau mencari setiap guru spiritual. Akhirnya waktu beliau belajar dengan para sufi, beliau bilang gini, saya sangat menyesal sudah membuang waktu dalam mempelajari fikih, usul fikih, ilmu kalam, sia-sia semuanya. Ilmu itu tidak membuat saya dekat dengan Tuhan. Karena beliau sudah mengarang, sudah menjadi imam dalam ilmu fikih. Kemudian sufi itu bilang, salah kamu. Bukan ilmu itu yang menghalangimu kepada Tuhan, tapi niatmu yang menghalangimu kepada Tuhan.
Setiap ilmu bisa menghantarkan seseorang kepada Tuhan, apapun ilmunya. Maka ada ulama untuk membuat muridnya ma'rifah, modalnya apa? Jarumiyah. Ada jarumiyah, syarahnya tasawuf. Ada orang dengan fikih bisa membuat orang itu sufi. Semua ilmu itu bisa dibawa, tergantung siapa yang bawa. Tergantung orang yang niat belajar juga. Berarti bukan ilmu Ghazali ilmu Imam Ghazali yang pelajari yang salah, tapi niat beliau. Akhirnya beliau haji, bertemu dengan para sufi, tiba-tiba beliau mimpi dan para sufi mengatakan bahwa apa? Kamu adalah mujaddid, kamu adalah sosok yang bertanggung jawab untuk memperbaiki abad ini, zaman ini. Dan dikirim surat dari pemerintah setempat, yakni pemerintah yang asal beliau, bahwa di sana sudah membutuhkan beliau. Kenapa? Karena mazhab Syiah Batiniyah sudah berkembang, filsafat juga sudah berkembang. Tidak ada seorang pun ulama yang mampu mengkritisi, menjawab ini kecuali Imam Ghazali. Beliau tidak mau keluar karena beliau sudah memilih, saya sudah meninggalkan dunia itu dan saya tidak mau kembali kepada dunia itu. Namun para guru sufinya mengatakan kamu harus keluar untuk memperbaiki ini, dan hal kondisi kamu yang sudah kamu cari selama ini tidak akan hilang. Dan Imam Ghazali berazam dan berdoa, akhirnya beliau keluar sebagai satria yang membasmi pemikiran-pemikiran yang bermasalah saat itu. Akhirnya beliau menulis kitab Maqsadul Falasifah, Tahafud Falasifah, Mizanul Amal, Fadaihul Batiniyah. Luar biasa Imam Ghazali. Ini bisa antum baca dalam kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal, bebas dari kegelapan, karya siapa? Imam Ghazali. Itu kitab yang menceritakan perjalanan beliau. Jarang kan kita tahu ada seorang ulama menulis perjalanan hidupnya, Munqidh Minadh Dhalal. Cuma sayangnya di Indonesia orang lebih mengenal Imam Ghazali dari sisi tasawufnya, Minhajul Abidin, Ihya Ulumuddin, tapi sisi akliyahnya itu tidak dikenal. Malah karya-karya sebagaimana saya sebutkan mungkin adalah orang nggak tahu benar itu karya Imam Ghazali. Bahkan seperti kata Syekh Ramadan Al-Buti, buku autobiografi yang menceritakan pribadi yang terbaik yang pernah ditulis adalah kitab Imam Ghazali, Munqidh Minadh Dhalal. Kitab Munqidh Minadh Dhalal lah yang mempengaruhi Descartes. Descartes itu siapa? Bapak yang membuat Barat itu maju. Dia dipengaruhi dengan karya apa? Munqidh Minadh Dhalal, karya Ghazali. Kita nggak kenal kitab itu. Beres kan? Nah, oke, Hujjatul Islam. Nah, kenapa dia dijuluki Hujjah? Karena beliau mampu memberi argumen-argumen terhadap lawan-lawan musuh-musuh Islam saat itu. Jadi masih, walaupun di alam masih melihat makna hujjah, masih melihat Islam, tapi sudah dialami ya seseorang. Enggak khalisatan, ya kan? Fal aqsamu kulluha ala ziyadatil lati zidnaha fi haddil murakabi sittatun. Maka keseluruhan pembahagian berdasarkan ziyadah yang telah kami lebihkan akannya ziyadah pada definisi murakab itu 6. Semua 6, 5 masuk pada mufrad, 1 murakab. Wahidun minha murakab, 1 daripada 6 itu murakab, 5 itu adalah mufrad. Wabiduni tilka ziyadati khamsatun, tanpa lebih itu 1 untuk murakab, 4 untuk mufrad. Oke. Wa urida ala tardi haddil mufradil muhmali bina'an ala annahu yusamma lafdan fa innahu yasduku alaihi annahu lafdun la yadullu juz'uhu ala juz'i ma'nahu dalalatan maqsudatan ma'annahu la yusamma mufradan. Dan dihadirkan dan dikritik kepada definisi terhadap konkret definisinya mufrad. Jadi definisi mufrad juga nggak konkret. Apa yang dikritik? Muhmal. Dan dihadirkan, didatangkan terhadap konkretnya definisi mufrad akan muhmal. Kenapa? Karena dibangun di atas bawah sungguhnya muhmal, annahu itu muhmal, itu juga dinamakan lafal, ya kan? Ada 2 pendapat, ada ulama yang mengatakan muhmal itu bukan lafal, ada ulama yang mengatakan lafal itu muhmal. Berdasarkan pendapat yang mengatakan muhmal itu juga lafal, muhmal itu juga lah. Berarti daizun itu ada lafal kan daizun? Yang tidak menunjuki kepada juzuk maknanya. Berarti muhmal juga masuk pada definisi tapi nggak dimasukkan. Malah sudah dari awal sudah keluar. Padahal dia mestinya masuk dalam definisi mufrad. Oke. Fa'innahu, maka bahwa sungguhnya muhmal itu juga terbenar di atasnya mufrad. Alaihi itu mufrad. Annahu apa? Annahu, bahwa sungguhnya muhmal itu juga satu lafal. Itu lafal
yang tidak menunjuki juzuk-juzuknya di atas juzuk maknanya akan sebagai dalalah yang maksudah. Padahal bahwa sungguhnya muhmal itu tidak dinamakan akannya muhmal, akan mufrad. Jadi gini, berdasarkan definisi mufrad, ya kan, yang lafal tidak ditunjuki juzuk-juzuknya terhadap juzuk maknanya, itu masuk juga muhmal. Kalau kita katakan muhmal itu juga lafal, masuk juga muhmal. Berarti muhmal bagian daripada padahal dia bukan bagian daripada mufrad. Dia bukan mufrad, tapi berdasarkan definisi itu muhmal juga masuk. Berarti definisi mufrad nggak konkret dong. Karena masuk sesuatu yang mestinya tidak masuk. Oke? Waqad yujabu anhu, dan sungguh dijawabkan daripada kritikan ini bi annal alif wal lam fil lafdil al muqassami ila murakkabin wa mufradin lil ahdi. Dengan bahwa sungguh alif lam yang ada pada lafal, yang lafal itu dibagi kepada murakkab dan mufrad, itu alif lam ada kan al-lafdu. Itu alif lam pada al-lafdu apa? Alif lam ahdi, yang dimaksudkan adalah lafal yang mustaqmal. Wal ma'hud al-lafdu dallu bil wad'i. Nah, yang dimaksudkan daripada al-lafal apa? Lafal yang ditunjuki dengan yang sudah ada wada'nya, sedangkan muhmal tidak ada wada'. Jadi dari judulnya sudah keluar muhmal. Karena kenapa? Karena alif lam pada al-lafdu, alif lam ahdi, yang dimaksudkan daripada lafdu itu adalah lafal yang ada wada'. Fayukat daru fi ta'rifi kullin minal kismaini, maka ditakdirkan lafal dal pada tiap-tiap definisi mufrad dan murakkab. Maka ditakdirkan lafal dal pada definisi tiap-tiap daripada dua pembagian mufrad dan murakkab. Berarti apa? Oke. Wa innama oke dah ya. Terus kenapa Imam Sanusi mendahulukan definisi murakkab baru definisi mufrad? Apa filosofinya? Apa alasannya? Karena setiap yang dilakukan pasti ada alasan. Jadi para ulama menyebutkan begini, kapan seseorang dianggap memahami satu kitab, menguasai satu kitab? Bukan dia mampu menjelaskan setiap lembaran, bukan dia mampu memahami, memberikan makna setiap lafal, tapi dia memahami sir, rahasia, kenapa diibaratkan begini, kenapa susunannya begini. Kapan seseorang bisa memahami rumah ini? Bukan dia tahu setiap kamarnya, enggak. Dia tahu bagaimana rumah ini dibangun, dari apa, kemudian berakhirnya kemana. Kenapa ini dulu, kenapa bentuknya begini. Itulah orang yang memahami rumah ini. Bukan orang yang sekedar memahami setiap sudutnya. Itu orang yang baru bisa memahami. Itu kata siapa? Syekh Mustafa Abdul Nabi. Beliau mengatakan, saya tidak mengakui seseorang itu menguasai satu kitab kecuali dia menguasai setiap filosofi akalnya ilmu kitab itu. Karena gini, misalnya kita berdua sama-sama menulis ilmu nahwu. Kita dua orang sama-sama menulis ilmu nahwu. Tapi coraknya masing-masing berbeda nggak? Susunannya berbeda nggak? Pemilihan kata-kata berbeda nggak? Ya kan? Dan setiap pemilihan kata, susunan pasti ada Nah, kalian mengetahui setiap filosofi, alasan, tartib yang saya buat, berarti antum sudah menguasai tulisan saya. Paham? Maka orang yang menguasai mahli gimana? Orang yang memahami setiap lafal ini, kenapa dihadirkan lafal ini, kenapa nggak ditambahkan ini, apa rahasianya, apa yang keluar daripada lafal ini. Maka orang dulu mempelajari mahli itu 8 tahun. Karena beliau sendiri menulis kitab mahli 25 tahun. Ada seorang ulama di Hindia, beliau ulama. Tapi pada jilid 2 daripada kitab mahli, beliau ragu damirnya. Damirnya bisa kembali ke A, bisa juga kembali kepada B. Tapi tahqiqnya bagaimana? Beliau rihlah 100 km dengan kendaraan kuda untuk menanyakan kepada seorang ulama, ini damirnya yang tahqiq kemana. Begitu sampai ke sana, ulamanya sudah meninggal. Perjalanan yang sangat jauh, tujuannya untuk menanyakan satu damir pada kitab mahli. Ulamanya sudah meninggal. Akhirnya beliau minta kitab ulama tersebut dan beliau lihat dan ditahqiq. Di situ ditulis, ini damirnya kembali ke A misalnya. Paham ya? Jadi butuh waktu yang sangat lama, bukan sekedar saya sudah ngajar mahli, akhirnya saya ayo katiji mahli. Oke. Sekarang ini kenapa didahulukan murakkab baru definisi mufrad? Kenapa?
Wa innama qaddamna ta'rifal murakkabi ala ta'rifil mufradi. Hanya saja kami mendahulukan definisi murakkab terhadap definisi mufrad. Kenapa saya lebih mendahulukan definisi murakkab terhadap definisi mufrad? Kenapa? Likauni ta'rifil murakkabi bil ijab. Karena definisi murakkab itu mujabah, ijab. Tidak ada salab kan? Madalla juz'uhu. Dan definisi mufrad dengan salabnya ijab. Dan tidak akan dipahami salabnya suatu kecuali setelah memahami perkara yang disalabkan. Jadi ada kaidah wala yu'kalu salbu amrin illa ba'da ta'aqquli dzalikal amril maslub. Ini. Gerak itu bagaimana? Gerak itu bagaimana? Ini. Tidak diam. Bukan, enggak boleh begitu. Ini. Putih adalah begini. Yang bukan putih apa? Yang bukan ini. Untuk memahami yang bukan, kita harus memahami yang dinafikan itu dulu. Ya kan? Definisi murakkab adalah madalla, tidak ada kata-kata nafi. Sedangkan mufrad apa? Ma laisa, ya kan? Ma la yadullu. Mufrad apa? Yang bukan murakkab. Maka untuk memahami mufrad, kita harus memahami murakkab. Kenapa? Karena dia menafikan dirinya bukan murakkab. Mufrad apa? Yang bukan murakkab. Maka harus mengetahui murakkab, baru untuk mengetahui mufrad. Oke ya? Fa'in kila al-mufradu juz'ul murakkabi wa fahmul juz'i sabiqun ala fahmil murakkabi minhu. Falawin akasal amru kama dzakartum lazimat dur. Fal jawab annal mufrada juz'ul murakkabi min haitsu zatuhu la min haitsu kaunuhu mufradan. Maka jika ada yang mengatakan mufrad itu kan juzuk murakkab, ya kan? Mufrad itu adalah juzuk daripada Abdullah, Zaidun Kaimun. Zaidun itu mufrad. Kaimun juga mufrad. Gabungannya itu murah. Oke. Memahami juzuk itu lebih terdahulu daripada memahami murakkab, daripadanya memahami mufrad, memahami juzuk. Lebih dahuluan memahami juzuk ataupun memahami murakkab? Juzuk dulu, ya kan? Sebelum kita memahami Zaidun Kaimun. Misalnya saya menyebutkan Zaidun Kaimun, tapi antum nggak paham makna Kaimun. Berarti antum belum memahami murakkab. Memahami murakkab harus memahami apa itu Zaidun, apa itu kah. Berarti memahami juzuk lebih terdahulu daripada memahami murakkab. Nah, berarti kalau berdasarkan undang-undang ini, falawin angkasal amru kama dzakartum lazamat dur. Maka kalau dibalik keadaannya, sebagaimana yang telah kamu sebutkan, apa? Lazimlah dur. Jadi gini. Musannif apa? Mendahulukan murakkab terhadap mufrad. Memahami mufrad harus didahului untuk memahami murakkab. Padahal murakkab itu tidak akan dipahami tanpa memahami mufrad. Jadi dor gini. Adanya saya karena ada beliau. Adanya beliau karena saya, maka sama-sama nggak ada. Ilat adanya saya karena beliau. Ilat adanya beliau karena saya. Saya tidak akan ada kalau belum ada dia. Dan dia juga tidak akan ada sebelum ada saya. Maka sama-sama nggak ada kan? Itulah dor. Tawakufu syai' ala dzalika syai'. Oke? Definisinya tawakufu syai' ala syai' alladzi tawaqqafa huwa ala dzalika syai'. Enggak usah bahasa Arab, yang penting memahami maksudnya apa. Sesuatu ini membutuhkan kepada sesuatu ini, yang mana sesuatu ini membutuhkan kepada sesuatu ini. Dor. Kalau kita praktekkan di sini bagaimana? Musannif mengatakan apa? Mufrad itu adalah salab. Murakkab itu adalah ijab. Mufrad itu apa? Yang bukan murakkab. Berarti kita harus memahami murakkab. Berarti tidak akan bisa kita pahami mufrad tanpa memahami murakkab. Maka murakkab dulu baru Nah, dikritik lagi. Memahami juzuk itu terdahulu daripada memahami murakkab. Maka sama dengan apa? Murakkab tidak akan bisa dipahami tanpa memahami mufrad. Yang mana mufrad ini tidak akan dipahami tanpa memahami murakkab, yang mana murakkab ini tidak akan dipahami tanpa memahami mufrad. Jadi dor. Paham ya? Jawabnya bagaimana? Fal jawabu annal mufrada juz'ul murakkabi min haitsu zatuhu la min haitsu kaunuhu mufradan. Fayalzamu an yasbaka ala ta'akulil murakkabi ta'akulu dzati kulli syai'in min ajzaihi ariyatan an wasfil afradi.
Wa amma ta'aqqulu min haitsu ittisafuhu bil afrad fal amru bil aksi wa inna ma yata'akkalu hadzal ma'na fihi ba'da ta'aqquli ma'nal murakkabi. Oke, jadi gini. Sebelum saya kasih makna dan saya jelaskan gini. Bedakan antara juzuk dengan mufrad. Bedakan antara juzuk dengan Zaidun kaimun itu mufrad, murakab apa mufrad? Murakab, yang mana dia ada juzuk-juzuknya, tapi nggak dilihat dia sebagai mufrad. Zaidun kaimun itu murakab, tersusun dari 2 juzuk. Itu nggak dilihat dari dia itu sebagai mufrad, tapi sebagai Memang iya, dari sisi dia itu juzuk harus kita pahami dulu masing-masing ini, baru terpahami murakab. Dari sisi apa? Dari sudut pandang dia itu adalah Tapi dari sudut pandang dia mufrad, maka definisi mufrad tidak akan dipahami tanpa memahami murakab. Jadi sudut pandang yang berbeda. Begini, lihat. Maka jawabnya apa? Bahwa sungguh mufrad itu bahagian daripada murakab, ya kan? Min haitsu dari sisi zatnya mufrad, bukan daripada keadaannya. Mufrad itu mufrad. Jadi yang dilihat mufrad itu adalah juzuk murakab, ya kan? Zaidun kaimun. Zaidun itu adalah juzuk daripada murakab. Tapi bukan dilihat daripada sisi mufrad. Jadi beda. Tapi dilihat dia adalah bagian daripada murakab. Kalau seseorang tidak memahami kaim, dia tidak akan memahami Zaidun kaimun. Maka dia harus memahami setiap makna Zaidun dan kaim. Bukan definisi mufrad, tapi dirinya kaim, bukan definisi Ya kan, bedakan kan? Definisi mufrad tidak akan kita pahami tanpa memahami murakab untuk definisi. Tapi diri mufrad yang ada pada murakab itu bisa dipahami. Memang harus dipahami sebelum dipahami murakab. Jadi sekali lagi, annal mufrad itu adalah juzuk murakab dari sisi zatnya, dirinya, bukan dari sisi keadaannya itu mufrad. Maka berdasarkan ini, lazimlah bahwa terdahulu untuk memahami murakab oleh memahami setiap juzuk daripada juzuknya murakab. Jadi kan, kalau dilihat dari juzuk, jadi sebelum memahami makna murakab kita harus bukan makna, sebelum memahami lafal murakab kita harus memahami setiap juzuk-juzuknya dulu, ya kan? Kalau misalnya orang nggak tahu Zaid, nggak tahu kaim, dia nggak akan paham Zaidun kaimun. Maka harus memahami setiap juzuk daripada Zaidun kaimun, Zaidun dan kaim. Itu kalau dilihat dari sisi zatnya, dirinya. Ariyatan an wasfil afrad, yang kosong daripada status mufrad, karena dia dilihat dari sisi juzuk bukan sebagai mufrad. Wa amma ta'aqqulu min haitsu ittisafuhu bil afrad fal amru bil aksi. Adapun memahaminya murakab, memahaminya juzuk. Dari juzuk ini, ta'aqqulu ini kembali pada juzuk. Adapun memahaminya juzuk dari sisi berstatusnya juzuk dengan afrad, bahwa juzuk itu berstatus apa? Mufrad. Maka perkara itu dengan kebalikan. Maksud dengan kebalikan apa? Harus memahami murakab dulu baru mufrad. Karena di belakang apa? Memahami juzuk dulu baru murakab. Kalau dia dilihat dari diri juzuk itu harus memahami dia dulu baru murakab. Tapi kalau dilihat dari sisi apa? Dia sebagai mufrad, maka tidak akan dipahami mufrad kalau belum dipahami murakab. Wa innama yata'akkalu hadzal ma'na fihi ba'da ta'akkuli ma'nal murakabi. Hanya saja dipahami akan ini makna padanya murakab setelah memahami makna murakab, dan hanya saja dipahami ini makna padanya mufrad setelah memahami makna murakab. Kesimpulan begini, kesimpulannya kenapa didahulukan murakab terhadap mufrad? Karena murakab itu ijab sedangkan mufrad salab, mufrad yang bukan murakab, maka tidak akan dipahami mufrad tanpa memahami murakab. Maka murakab dulu baru mufrad. Terus bagaimana? Juzuk itu kan lebih dahulu daripada murakab, karena murakab itu tersusun dari 2 juzuk paling kurang. Yang mana juzuk ini juga mufrad. Oh gini, juzuk itu dilihat dari sebagai juzuk, bukan sebagai mufrad. Kalau dia dilihat dari sebagai juzuk, ia terlebih dahulu daripada murakab. Tapi kalau dilihat dia dari sebagai mufrad, maka dia tidak akan dipahami sebelum memahami murakab. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi marji'ul ma'ab. Selawat. Allahumma